Hamil Mulyadi, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam at-taibu minadz dzanbi kaman lam dzambala. Shadaqallahu sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua Majelis Taklim yang saya muliakan, juga para asatidzah, ibu hajah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terkhusus saudari saya Ustazah Barokah, semoga beliau diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lama, kurang lebih 5 tahun enggak ketemu. Ya. 5 tahun bahkan lebih karena waktu Covid. Ya, alhamdulillah bisa silaturahim lagi, mudah-mudahan ya terus doa walaupun tidak ya jarang jumpa, tetap doa kita semuanya menyertai ya saudari-saudari kita, saudara-saudara kita dimanapun, karena orang yang pemurah itu bukan hanya bisa berbagi materi tapi juga berbagi doa, itu orang termasuk pemurah. Mudah-mudahan insyaallah pertemuan kita termasuk jamaah kaum muslimah yang alhamdulillah bisa menyempatkan waktu dengan kesibukan. Kalau ngikutin repot terus. Saya yakin ibu-ibu yang mau datang ke sini sudah siap dulu untuk menyiapkan makan sore buat suaminya. Yang saya mau berangkat ya, yang begitu enggak? Mama mau berangkat ya, kalau mau makan silakan, nasi udah ada, piring udah ada. Iya kan, nasi udah ada, lauk udah ada. Mama mau nyari ilmu, suami ngizinin istrinya nyari ilmu dapat pahala dari Allah. Yang penting jangan izin doang, ibunya siapin piringnya, siapin mangkoknya sama sendoknya. Ya, jangan lupa dilihat nasinya magicomnya mateng enggak. Jangan suami suruh ngambil nasi gitu dan diambil mentah. Lupa. Mudah-mudahan kita insyaallah termasuk orang-orang yang diberikan terus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad yang kita harapkan syafaat dari beliau. Kita belum pernah jumpa dengan Rasulullah, tapi yakin bahwa ajaran yang paling benar adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Sebagai penerus para nabi dan rasulnya Allah, setiap nabi dan rasulnya Allah punya visi misi yang sama, membawa kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau Nabi Adam, la ilaha illallah Adam Rasulullah. Idris, la ilaha illallah Idris Rasulullah. Nuh, la ilaha illallah Nuh Rasulullah. Ibrahim Rasulullah. Musa Rasulullah. Isa Rasulullah. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi dan rasul punya panggilan dari Allah beda-beda. Kalau Nabi Ibrahim dapat gelar namanya Khalilullah, kekasih Allah. Kalau Nabi Musa Kalimullah,
karena bisa berdialog dengan Allah. Kalau Nabi Isa Ruhullah, kalau Nabi Muhammad Habibullah, kekasih Allah. Kita punya nabi, nabinya dikasihin banget sama Allah. Makanya kita juga sama umatnya dicintai banget sama Allah. Walaupun dosa kita banyak tetap ditutupi nama Allah. Ibu, Bu, kita masih dihormati orang, masih disegenin orang karena kita ditutup aibnya sama Allah. Kalau aib kita dibuka, udah nggak ada orang lagi percaya sama kita, nggak lagi orang hormat sama kita. Aib kita setiap manusia pasti punya. Kelemahan, kekurangan manusia pasti ada. Makanya dalam doa sholat kita duduk antara dua sujud, Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. 8 doa setiap kita sholat. Di saat duduk antara dua sujud, Robbi firli, ya Allah ampuni aku. Ibu ngerasa nggak punya dosa, Bu? Kalau kata ibu, Pak Ustadz punya dosa nggak? Punya dosa sama, betul? Tuh kan dibetulin. Sama punya. Ustadz juga manusia. Sebaik-baik orang yang punya dosa, dia mau tobat sama Allah. Ibu jangan pernah nggak sholat taubatnya. Usahain setiap hari 24 jam paling tidak 1 kali 2 rakaat. Alhamdulillah saya udah istiqomah. Istiqomah saya. Taubat, sholat sunat taubat. Sebelum tahajud saya sholat sunat taubat dulu. Baru hajat, baru tahajud, baru witir. Karena kita ngerasa namanya manusia, kadang yang namanya mata udah ditutup-tutup, Bu, ada aja ya Allah. Tadi saya mau kesini ada ngeliat anak ABG pakai yang segini, Bu. Nggak dilihat depan mata, dilihat dosa. Jadi saya kadang merem ya kadang melek. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Apalagi yang namanya tuh setan gepeng. HP tuh setan gepeng. Bu, HP mohon maaf jangan diomelin. Orang yang pakai HP-nya tuh yang diomelin. Yang namanya benda mah tergantung kita. Ini mubah hukumnya. Boleh punya HP, boleh enggak. Bahkan bisa wajib kalau kita untuk tholabul ilmi. Tapi haram hukumnya kalau buat maksiat. Dikit-dikit nyinggung orang. Iya bikin status. Emang kalau lagi nggak demen sama tetangga, gua panas banget coy. Ini tetangga lagi bangun dia yang panas. Bikin status gerah banget hari ini. Allahu Akbar. Nggak ada manfaat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hari terakhir di tanggal 30 Muharram. Besok hari Senin tanggal 1 Safar. Ayo Pak Ustadz mau nanya sama ibu-ibu, yang bisa jawab Pak Ustadz kasih hadiah. Hadiahnya ini. Udah punya, Pak. Oh udah punya. Apa arti Safar? Bisa perjalanan atau safar itu kosong, ninggalin rumah, sama juga jalan. Jadi safar itu artinya ya orang yang memang meninggalkan tempat, ngosongin rumah. Emang dulu di kota Mekah zaman dahulu orang-orang Mekah kalau bulan safar itu sering ninggalin rumah, ada yang usaha, ada yang perang. Cuman mohon maaf, jangan pernah kita di bulan Safar ini punya keyakinan, punya mitos katanya bulan bawah. Ada nggak? Nggak ada itu. Islam nggak ada mengenal yang namanya bulan bawa sial,
minggu bawa sial, hari bawa sial, waktu bawa sial. Dulu ada tuh. Jangan berangkat hari Selasa. Jangan. Biasanya macet. Emang hari Selasa pada kerja. Iya, itu nggak usah tuh diyakinin begitu. Jangan berangkat hari Sabtu. Ada model begitu. Iya kan? Mitos begitu tuh dihilangin. Setiap hari apapun niatnya ibadah dinilai pahala oleh Allah. Makanya ada doa-doanya kalau keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul. Ama baca ayat kursi. Ibu kalau mau berangkat nih naik motor, baca ayat kursi biar aman dalam kendaraan. Keluar rumah, masuk rumah, baca ayat kursi biar rumahnya nggak ada yang namanya ya. Bingung kan ngomongnya. Ya. Kadang ada Pak Ustadz di rumah saya, setiap masuk rumah kadang merinding Pak Ustadz. Bulu kudunya bangun kan. Kayak di pojok ada sesuatu. Ya iya ada tiang no. Nggak usah diyakini hadirin. Asal kita masuk rumah baca ayat kursi, nggak ada yang namanya makhluk gaib yang akan mengganggu kita. Dia pasti akan pergi menjauh. Dia nyari tempat rumah yang tidak pernah dibacain ayat-ayat Al-Quranul Karim. Mati. Tes. Ngomongin setan mati. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk rumah baca ayat kursi. Apa fadilahnya, manfaatnya? Orang yang masuk rumah baca ayat kursi, maka orang yang di dalamnya mendapat jaminan rezeki yang terus mengalir. Amin ya rabbal. Jangankan orang yang baca ayat kursinya, tetangga 40 rumah semua dapat berkah, dimudahkan rezekinya sama Allah. Makanya beruntung bagi orang yang rumahnya dekat ustaz. Iya, itu mau ustaz disuudonin dulu. Ustaz mau berangkat pasti mimpin tahlil. Ustaz berangkat pasti ngaji, pulang-pulang bawa besek. Iya emang ustaz mah rezekinya di situ. Nggak usah iri sama ustaz. Atau kalau kita baik sama ustaz, tetangga ustaz kan, kalau ustaz dapat besek 3 kan ibu kebagian. Lebih saya. Kemana kalau bukan ke tetangga? Itu mau ada ustaz disindir. Yuk kita buang tuh sifat-sifat yang tidak baik. Isi kolbu kita dengan sifat syukur, sifat sabar, sifat qanaah, sifat wara, sifat yakin, sifat ikhlas, sifat-sifat yang mahmudah, yang baik. Tanamkan dalam kolbu kita biar hati kita nih tenang, Bu. Kan hidup nih yang dicari apa? Tenang dan senang. Tenang konsumsi rohani, senang jasmani. Jadi ada senang, ada senang identik dengan materi. Ibu pakai cincin senang nggak? Senang. Bu tahu nggak nih cincin saya berapa harganya? 3M, 5.550. Jamaah rahimakumullah. Identik dengan materi. Ibu pakai baju baru harga 500.000, senang nggak? Senang, tapi belum tentu tenang. Senang belum tentu tenang. Betul? Ibu pakai gelang, ya. Walaupun gelang karet, iya. Tapi kalau nggak punya utang, tenang apa nggak? Senang apa nggak? Tapi pakai gelang, Bu, 5 gram dapat ngutang, besok mau ditagih. Senang apa? Senang. Oh, langsung ditutupin gordengnya. Dia bilang sama anaknya, bilang ya, Mama lagi berangkat ke Jawa Tengah.
Padahal di Jawa Barat. Allahu Akbar. Tuh nggak tenang Bu, nggak senang. Yang membuat senang itu apa? Syukur ala ni'ami, syukur atas apa yang Allah kasih. Dikasih rumah, alhamdulillah. Walaupun rumah kita nggak gede, tapi enak, adem. Walaupun nggak pakai AC, bukan apa, di dalam rumahnya itu selalu happy, fun aja sama suami sama istri. Seneng terus gitu. Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan tuh kayaknya enak gitu dilihat wajahnya tuh. Jangan itu mah awal bulan senyum, tengah bulan udah mulai cemberut, akhir bulan udah mulai uring-uringan. Ada nggak ibu-ibu yang model begitu? Yang kerudung mana? Nggak ada itu. Itu masa cerita orang India. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada sore ini adalah bagaimana kita mempersiapkan bekal untuk menuju akhirat. Bu, Ibu kenapa sih melototin saya? Jangan melototin saya. Penasaran ya Bu ya? Apa saja bekal kita untuk menuju akhirat ya rahimakumullah? 1, kuatkan iman kita kepada Allah. Iman itu modal Ibu. Makanya dalam Al-Quran setiap perintah ibadah diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Perintah sholat diawali dengan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Beriman dulu sama Allah. Orang kalau sudah punya iman, maka insya Allah ibarat setrum, ini ya ibarat aki. Ini aki punya setrum. Lah kalau aki ada setrumnya Bu, mau dicolokin lampu, lampunya nyala. Dicolokin ke kipas, kipasnya nyala karena akinya ada setrumnya. Dicolokin ke tip, ke radio nyala karena memang akinya ada setrumnya. Tapi kalau setrumnya jemaah rahimakumullah tidak ada, dia punya aki tapi nggak ada setrum, dinyalain ke lampu nggak nyala, dicolokin ke kipas nggak nyala. Orang kalau nggak punya iman jemaah rahimakumullah berat ibadah. Disuruh sholat alasannya banyak banget ya Allah. Sholat apa udah tua ya Allah ntar. Iya masih 50 tahun kali ntar 55 tahun aja saya sholat. Iya kalau sampai 50 tahun jemaah rahimakumullah 3 hari kemudian dia menghadap Allah belum sholat. Apa enggak malu sama Allah? Dikasih nikmat 50 tahun, makai umur, makai sehat, makai rezeki, makai keluarga, semuanya dikasih fasilitas sama Allah, tapi enggak pernah takbir di hadapan Allah. Apa enggak malu nanti di hadapan Allah? Malu banget. Emang enggak ditanya umur Bu? Ditanya. Umurmu buat apa? Alhamdulillah semenjak saya sudah akil balik, saya habiskan waktunya buat ibadah kepada Allah. Saya sholat di awal waktu, saya baca Al-Quran setiap saat, saya banyak berzikir berdoa, punya harta benda saya bersedekah. Semua umurku, sehatku, harta bendaku ditasarufkan di jalan Allah. Jadi tenang nanti ngadep Allah, tenang. Ya rahimakumullah. Siapkan iman. Lalu bagaimana supaya iman kita stabil, iman kita istiqomah? 1, hadir di majelis ilmu. Ini kita sedang ngecas iman ini Bu. Lagi ngecas iman kita nih. Makanya beda orang kalau duduk di pengajian tuh adem. Saking ademnya ada orang ketiduran. Saking ademnya. Ini adem. Masya Allah nyari di paling pojok. Iya kan jarang ada yang lihat ya. Masya Allah anteng banget. Tapi kita sih baik sangka aja. Iya dia mah lagi zikir kali Bu begitu. Lagi khusyuk. 1, bagaimana supaya iman kita stabil? Hadir di majelis ilmu. Haus dengan ilmu agama.
Semakin kita menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala, semakin kita merasakan begitu lemahnya kita, begitu bodohnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita ini kecil. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ilmu yang Allah titipkan kepada manusia illa qalila, sedikit banget. Makanya terus nyari ilmu. Saya terus mencari ilmu. Ada guru saya belajar lagi. Jangan pernah puas dengan ilmu. Terus. Karena malu bertanya, sesat di jalan. Pasti. Jamaah rahimakumullah. Lalu yang kedua, bagaimana cara supaya mengecas iman? Adalah dengan berzikrillah, berzikir mengingat Allah. Banyak berzikir. Bisa dengan membaca kalimatut thayyibah. Ibu setiap pagi usahakan baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, boleh. Atau subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, boleh. Ya. Itu malah mempermudah rezeki itu. Kalau kita habis sholat tahajud, baca zikir tadi, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, dibaca 100 kali, habis tahajud sampai adzan subuh, rezekinya dijamin sama Allah. Dan saya alhamdulillah sudah ngamalin. Jadi apa yang saya sampaikan saya udah ngamalin. Dan yang saya rasakan, mohon maaf, tahadus binikmat. Saya bukan ria. Ya Allah, alhamdulillah, itu yang namanya rezeki, masya Allah, barokah banget bu. Padahal yang namanya Ustadz Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Siang ada juga jam 1 tadi. Siang malam bentar lagi nih jam 5:30 saya berangkat lagi ceramah lagi. Alhamdulillah berkah. Anak saya satu-satu bu, pada lulus. Anak pertama S2, alhamdulillah. Padahal ustadz bapaknya, iya, ngaji doang, ngaji. Iya. Kadang saya datang duluan, jamaah nggak ada. Iya, ada pernah bu? Pernah. Saya mah tepat waktu, saya datang lebih awal. Waalaikumsalam, saya buka namanya begini ya, kata kaca riben gitu ya, dibuka kosong. Kata saya nyeramain siapa ya? Nunggu jamaah, itulah yang namanya suka dukanya ustaz. Nggak kecil hati, alhamdulillah. Ternyata masya Allah saya nggak dikecewakan. Di muhajirin yang hadir 400, amin. Ya Rabbal. Dihitung ininya. Kue dihitung ngaji. Alhamdulillah. Baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Pagi, sore minimal 100. Apa manfaatnya? Itu memperberat timbangan amal soleh kita di hadapan Allah. Baca kalimat thayyibah yang lain, buat variasi biar gak bosan. Baca istighfar 100 kali. Baca la ilaha illallah 100 kali. Baca tasbih sama tahmid tadi 100 kali. Baca la haula wala quwata illa billah 100 kali. Baca lagi jamaah rahimakumullah alhamdulillahnya, ya Allahu akbarnya. Terus silakan baca sholawatnya 100 kali. Kalau saya mohon maaf, saya sudah merutinkan 1000 kali, 1000 kali. Istighfar 1000 kali. Sholawat 1000 kali. Tahlil, tahmid 1000 kali. Yang saya rasakan adem jiwanya, alhamdulillah. Karena memang itu konsumsi rohani. Kalimatut thayyibah itu adalah makanan rohani. Jasmani kita aja kalau nggak diperhatiin, nggak dikasih makan bu, lemes. Sama juga rohani. Tapi kalau kita rohaninya diperhatiin baik-baik, iman kita stabil. Maka konsumsi rohani, konsumsi iman adalah bidzikrillah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, bitilawatil Quran. Dengan banyak membaca Al-Quran. Mau kapan lagi jemaah rahimakumullah? Di rumah kita Quran, mohon maaf, bermacam variasi, bermacam tipe. Ada yang gede sampai yang kecil kita punya Quran. Tapi Ramadan sekali doang dibacanya. Di bulan Ramadan doang baru dicari. Mana Quran di atas, ya Allah, giliran diambil debu udah setebal berapa senti hadir. Jamaah rahimakumullah. Ayo kita baca Al-Quran.
Ketika kita baca Al-Quran, sesungguhnya itu sedang menterapi indrawi kita. Kalau kita sedang baca Quran, jamaah rahimakumullah, itu sedang menterapi mata kita. Sehingga mata kita yang penuh dengan dosa, banyak kesalahan, berguguran dengan kita membaca Al-Quranul Karim. Sedang menterapi dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mata kita, sehingga cenderung matanya melihat yang ma'ruf, yang hasanat. Karena apa? Mata yang terus diterapi dengan Al-Quran, menterapi telinga dengan Al-Quran, sehingga nggak mau mendengar ucapan-ucapan yang ada gosip lah, ada yang mengadu domba. Pasti akan difilter dengan telinga yang sahih, yang baik, dengan berkah Al-Quran yang kita baca. Sehingga insya Allah pengennya yang dengar yang bagus-bagus, salawat Nabi Muhammad, murojaah Al-Quran, ceramah agama. Karena telinga yang sudah diterapi dengan Quran, mulutnya sedang diterapi dengan Quran, maka ngomongnya yang manfaat. Gak ada yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, yang sifatnya mengadu domba, menghina, mencela orang lain. Tidak ada. Kenapa? Lisannya dibersihkan dengan tilawah Al-Quran. Termasuk pikiran kita. Dengan kita rajin baca Al-Quran, insya Allah pikiran kita selalu optimis. Pikiran kita selalu hal-hal yang baik. Hati kita sedang diterapi dengan tilawah Quran. Semua organ tubuh kita diterapi dengan Al-Quran, sehingga energi kita selalu ingin energi yang positif. Datang ada suara azan, karena berkahnya Al-Quran, imannya bagus. Hayalah shalah, gak bakalan menghiraukan panggilan Allah. Walaupun ada tamu, mohon izin nama tamu, mohon maaf Pak, karena sudah azan di masjid. Mari kita ke masjid Pak, mari kita ke masjid Bu. Atau kita berhenti sebentar pembicaraan kita, walaupun itu kaitannya dengan menguntungkan duniawi. Ada orang datang ke rumah kita, bisnis maghrib. Ini bisnis yang menjanjikan bahwa uang 30 juta ya rahimakumullah udah di depan mata kita, tapi Allah panggil, hayalah shalah. Ibu jujur, mau lanjutin ngitung duit yang 30 juta apa sholat dulu? Ayo jujur. Hah? Tuh kan lanjut, takut numpang itu. Iya, ini berapa gopok tadi ya? Ya, berapa? Nah, baru 6. Allahu Akbar. Duit gak bakal hilang, tapi saat ada azan dikumandangkan, kita gak bersegera sholat di awal waktu, bahkan menunda-nunda waktu demi materi. Tanda iman kita lemah di hadapan Allah. Tanda iman kita lemah di hadapan Allah. Asik lagi teleponnya rahimakumullah. Kalau masuk ada azan, mohon maaf sudah masuk waktu azan, nanti kita sambung kembali ya, assalamualaikum. Karena Allah lebih utama daripada makhluk. Lagi tidur kita, ngantuk kita, hayalah shalah. Hambaku yang lagi tidur, hambaku yang lagi ada di kebun, hambaku yang lagi di pasar, hambaku yang lagi di toko. Sholat. Biar apa kita sholat? Hayyalal falah, agar kita dapat kemenangan dari Allah. Coba ibu nanti rasakan. Ada dalam suatu keterangan kitab itu, kalau hidup kita ini pengen dibahagiain nama Allah dunia akhirat, jaga sholat di awal waktu ketika ada azan dikumandangkan. Rutinkan itu terus. Dawamkan itu sholat di awal waktu. Nanti ibu rasakan apa yang akan ada perubahan untuk keluarga kita. Anaknya nurut. Kitanya juga Allah dikasih sehat lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat di awal. Saya pesan kepada ibu-ibu yang nanti mau ada hajatan, mau nerima tamu ibu, walaupun ibu pinjem nyewa baju 2,5 juta. Iya, 2,5 juta Bu. Pasang sanggul, iya 2,5 juta. Ya, pasang make up yang rahimakumullah 2,5 juta. Waktu sholat zuhur tolong sujud dulu di hadapan Allah. Jangan kalah sama baju yang dapat nyewa 2,5 juta. Entar Ustaz digabung aja di sholat asar. Ya kalau asarnya kosong orang, asal lagi banyak-banyaknya orang.
Akhirnya maghrib banyak orang juga. Akhirnya sholatnya di waktu isya. Usolli fardhu dhuhri wal asri wal maghrib isya, kumpul karena Allah. Kata malaikat, ini mah sholat model apa ya? Dirapel hadirin, masya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tilawatil Quran, ini sedang mengecas iman. Lalu yang keempat, berdoa dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amin. Amin. Allahu Akbar, disuruh ngomong. Dari tadi saya mangap, amin dia buah. Allahu Akbar. Ibu 5 menit lagi sesi tanya jawab. Saya nanti maghrib di masjid. Jadi insya Allah 10 menit lagi ya. Nanti silakan ibu yang mau nanya-nanya. Jamaah rahimakumullah. Ternyata doa ini luar biasa. Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perut ikan nun karena berdoa kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Adam alaihissalam diampuni dosanya sama Allah, sujud 40 tahun, turun dari sorga ke bumi karena doa Nabi Adam kepada Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diampuni sama Allah karena doa. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar nggak mempan, subhanallah, karena doa. Doanya Nabi Ibrahim, ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim, itu doanya. Saya nyoba bu, saya nyalain lilin, Bismillahirrahmanirrahim. Ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Alhamdulillah bu, 5 menit, alhamdulillah. Panas. Ternyata Nabi Ibrahim itu mukjizat. Kalau mukjizat itu dipakainya sewaktu-waktu. Di saat Nabi Ibrahim dibakar, datanglah mukjizat. Di saat Nabi Sulaiman alaihissalam ingin dapat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, ditantang oleh Ratu Balkis, kerjakan, pindahkan singgasanaku. Ternyata dengan kekuatan doa, dan itu mukjizat. Ya rahimakumullah. Maka doa itu sangat diutamakan. Maka ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, itu diantaranya tuh Bu. Ibu pada hafal semua ya. Doa supaya ditetapkan iman. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinil. Ala dinik boleh. Ala dinik atau ala dinil Islam boleh. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik boleh. Dibacanya kapan Ustaz? Dibacanya mau sholat. Ketika habis iqamah, ibu baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kenapa? Di saat mau sholat Bu, yang namanya setan menggoda kita. Kalau lulus pertama takbir, nanti di tengah-tengah aman mau salam, digoda sama iblis, sama setan. Biar apa? Biar enggak khusyuk. Coba ingat ibu, lagi sholat perkara lupa jadi ingat waktu sholat. Allahu Akbar. Dompet kemana ya? Dari pagi nggak ketemu dompet. Ya Allah, di baju ono yang biru. Kemarin kan kondangan saya, lah sholat mikirin baju biru yang isinya dompet. Udah kegoda, keganggu yang namanya setan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maka mohon maaf, kalau mau sholat ya rahimakumullah harus fokus nih. Terutama jangan naruh HP di depan sejadah. Allahu Akbar. Siapa lagi yang masuk ya? Udah kurang konsentrasi sholatnya. Lagi sholat kegoda, pengen makan bakso, baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Tok, datang ke bakso. Tok, mana? Nambah jauh.
Allahu Akbar. Godaan itu kan? Godaan. Pas kepingin ya. Allahu Akbar. Tetap fokus. Kita lagi sholat, lagi ngadep Allah. Jadikan sholat kita seakan-akan sholat yang terakhir. Allahu Akbar. Fokus kita. Maka nih tipnya nih Bu. Biar kita dapat khusus sholatnya. Nih sejadahnya bagusnya nih dikasih minyak wangi, semprotin sejadahnya. Mekenanya yang bagus, Bu. Mekena yang kita pakai, ruko yang kita pakai buat Allah yang bagus. Jangan disimpan nanti buat Idul Fitri sama Idul Adha. Pakai bagus lah. Buat apa sih itu mekena beli? Ya Allah 350 kalau dipakainya setahun 2 kali. Buat apa? Nanti kalian dilihat, masya Allah udah pada titipan. Bu, pakai. Nanti kalau ibu pakai, nanti bisa beli banyak nanti dari Allah. Pakai mekenanya. Bapaknya juga sama, kalau Jumat siapin baju koko yang paling cakep. Jangan sholat Jumat dikasih baju, bukan baju itu apa nama, bukan. Ntar dulu apa? Iya, bukan. Allah, baju batik. Iya, cuman batiknya banyak gambarnya. Pak, nih sholat pakai baju batik ini ya. Ya Allah Bu, gambarnya ada kucing, ada macan, ada burung, ada kupu-kupu. Kasihan yang di belakang. Macan lagi ngejar kucing. Lihat ada kupu-kupu. Nggak fokus yang di belakangnya. Sunnah kalau hari Jumat pakai baju yang mulus, yang putih bersih. Nih makanya saya nggak pakai buat Jumat ini. Ada gambar burungnya. Takut di belakang nggak fokus. Yang putih bajunya. Sunnah. Begitu ibu pakai mukena yang bagus buat Allah. Sejadahnya kasih harum-harum. Pakai minyak wangi. Ya, sholat ngadep Allah yang indah buat Allah. Nanti akan merasakan kekhusyuan, kenikmatan. Begitu. Baik hadirin. Jadi ada berapa poin tadi? 4 ya. 1 apa? Majlis ilmu. Yang kedua, berzikir kepada Allah. 3. Yang keempat, berdoa. Tuh minimal 4 poin ini tolong istiqomahkan biar iman kita stabil. Iman kita stabil. Kalau sudah iman kita stabil, Allahu Akbar, insya Allah mati dalam keadaan iman. Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman wa ahsurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamah. Tulis ibu, ini doa supaya imannya dibawa sampai akhirat. Yuk ditulis silakan. Allahumma ahina bil iman, tulis. Allahumma ahina bil iman. Allahumma ahina bil iman. Pakai Latin aja, gak apa-apa. Allahumma ahina, hidup. Ahina kan artinya hidup. Allahumma ahina bil iman. Ahina. Ahina. Iya. Ahina bil iman. Iya, pakai ya. Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman wa amitna bil iman. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsurna yaumal qiyamati wahsurna yaumal qiyamati ma'al iman
wahsurna yaumal qiyamati ma'al iman. Yang terakhir, yang keempat, wa adkhilnal jannata wa adkhilnal jannata wa adkhilnal jannata wa adkhilnal jannata ma'al iman. Ma'al iman. Tuh doanya tuh, Allahumma ahyina bil iman wahsurna wa amitna bil iman wahsurna bil iman wa adkhilnal jannata yaumal. Ya itu maksud saya begitu. ulangi bareng-bareng yuk. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsurna yaumal qiyamati ma'al iman wa adkhilnal jannata ma'al iman birahmatika ya arhamar rahimin. Silakan dibaca doa itu setiap sholat, habis sholat. Wa adkhilnal jannata ma'al iman birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ibu nanti artinya udah tahu semua deh ya. Udah tahu semua artinya. Nih, artinya gini. Ya Allah, hidupkan aku atau hidupkan kami. Ya Allah, hidupkan kami dalam ya iman. Matikan kami dalam iman. Kumpulkan kami di akhirat bersama iman. Masukkan ke dalam surga bersama iman. Dengan rahmat-Mu ya Allah, Rabbal alamin, Tuhan semesta alam. Ya Arhamar Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, itu doa silakan dibaca supaya imannya terus istiqomah, kuat. Tidak pernah tergoyahkan walaupun godaan akhir zaman luar biasa. Tetap dijaga sama Allah. Amin ya Rabbal. Masih ada 5 menit untuk sesi tanya jawab, dipersilahkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Iya.